Wassalamualaikum rekan-rekan pioner semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember dan kembali kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuka diluncurkan oleh Khotim Amin. Dan langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan. Tidak peduli suara apa yang ada di luar, teriakan GCV 314159 US dollar kemana, ke mainnet, dan jangan berhenti. Jika pedagang tidak memanggil, komunitas tidak dapat bersatu. Jika komunitas tidak memanggil, setiap pedagang memiliki satu harga. Kapan mainnet akan diluncurkan? Berapa tahun waktu yang dibutuhkan jika Anda tidak menyebutkan harganya dan tidak memberdayakan? Siapa yang akan masuk? Siapa yang menetapkan harga? Pihak proyek tidak dapat menetapkan harga. Harga hanya dapat ditentukan oleh komisi perintis dan pedagang. Ribuan perusahaan ada di rantai. Hanya GCV yang bisa menjadi jaringan utama dan jaringan PAI akan terus berkembang. Jadi di sini uraian dari informasi ini rekan-rekan, semua pionir yang ada di seluruh dunia itu kalau bisa terus menyuarakan nilai koin P dan terus menyuarakan global consensus value 314159 US dollar, di mana itu adalah acuan ketika inflow segment ini berjalan. Kita bertransaksi di dalam inflow segment ini memang dengan harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tapi yang perlu kita berdayakan adalah kita sebagai pionir menyuarakan nilai berapa untuk koin P. Di situ nanti bisa menjadi acuan ketika open market diluncurkan oleh Khotim. Koin P itu punya nilai yang tinggi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi dalam inflow segment ini kita bebas menyuarakan harga koin P itu berapa, dan setinggi-tingginya kita menyuarakan. Di sini kebetulan acuan kita untuk sementara ini di dalam inflow segment ini adalah nilai koin P dengan global consensus value 314159 US dollar. Jadi acuannya adalah GCV atau katakanlah nilai konsensus ya. Itu acuan sementara untuk awal di inflow segment ini sebelum open mainnet diluncurkan oleh Khotim. Itu kita menyuarakannya, kita bersuara dengan landasan yang sudah diberdayakan oleh seluruh pionir yang ada di dunia, itu dengan nilai konsensus global 314159 US dollar. Tapi ketika kita punya acuan sendiri lebih tinggi dari itu juga tidak apa-apa rekan-rekan ya. Jadi misalkan dilebih bukan hanya 314159 US dollar, tapi dilebihkan sekian dolar misalnya, itu bebas-bebas saja dan sah-sah saja, karena di dalam inflow segment ini adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Tidak ada ikatan yang mengikat harga nilai koin P berapa, harga nilai koin P itu dibanderol dengan nilai berapa, karena sementara ini memang belum ada nilai yang pasti dan belum disahkan. Jadi seperti itu ya, kita bebas menyuarakan, dan kalau bisa kita semua pionir menyuarakan nilai koin P itu setinggi-tingginya, supaya ketika nanti Khotim meluncurkan open mainnet, itu harga koin P sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Memang tidak ada hubungannya antara kita menyuarakan nilai koin P berapa, dan tidak ada hubungannya antara metrik dan utilitas jaringan P dalam mematangkan dan untuk membentuk suatu nilai koin P. Tapi minimal pertimbangan-pertimbangan yang lain di luar algoritma metrik atau utilitas jaringan P yang akan membentuk nilai koin P nanti, itu adalah kebijakan dari Khotim, atau katakanlah nanti yang mengesahkan yang jelas untuk nilai itu pasti Khotim, karena Khotim yang menciptakan dan Khotim yang akan mengesahkan nilai koin P berapa. Jadi seperti itu ya. Yang perlu kita garis bawahi, ada yang menciptakan, ada yang meluncurkan, ada yang mengesahkan.
Jadi seperti itu. Jadi yang pasti yang mengesahkan ya, yang menciptakan yaitu core team ya, yang mengesahkan nilai koin B nanti berapa. Nah itu sebelum disahkan kan yang jelas dievaluasi dulu, digodok dulu, dan baru disahkan nilai koin B berapa. Nah di sini kita sebelum disahkan nilai koin B ini kita berkontribusi menyuarakan koin B ini nilainya setinggi-tingginya, dan itu memang di luar ini ya, di luar algoritma atau metrik atau katakanlah utilitas jaringan Pi, karena yang menjadi tolak ukur nanti pembentukan nilai itu adalah banyaknya transaksi di blockchain yang terjadi antara pionir dan sesama pionir atau antara pembeli dan penjual. Itu di situ akan menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya transaksi yang ada di blockchain, bukan nilai yang kita suarakan sebenarnya. Tapi yang jelas kita tidak putus asa, terus kita suarakan tidak apa-apa, toh itu sah-sah saja, meskipun kita tahu bahwa nilai koin B itu nanti terbentuknya dari banyaknya transaksi yang dilakukan peer to peer oleh pionir yang ada di seluruh dunia, yang bisa dicek, dilihat di blockchain. Jadi itu adalah yang mungkin ini ya, saya juga masih perlu mendalami lagi tentang penilaian untuk nilai koin B ini. Mungkin itulah yang nanti akan menentukan nilai koin B berapa. Jadi banyaknya barter, banyaknya transaksi yang ada di blockchain, itulah nanti akan membentuk nilai koin B. Jadi seperti itu rekan-rekan. Lanjut kita informasi ke yang lain lagi rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang lain lagi rekan-rekan. Pembangun GCV telah bekerja keras untuk menghasilkan harga yang adil dan masuk akal untuk komunitas PAN, dan kerja keras mereka terbayar. Harga GCV yang diusulkan sebesar 314.159 US dollar telah menerima dukungan luar biasa dan dari komunitas dan dipuji sebagai tonggak penting bagi jaringan PAN. Jadi di sini harga GCV atau Global Consensus Value 314.159 US dollar yang diusulkan oleh pembangun atau penciptanya, katakanlah, yang menyuarakan nilai konsensus global value awal, itu sudah boleh dikatakan bisa diterima dan sudah diterima oleh para pionir yang ada di seluruh dunia, atau sudah diterima oleh komunitas pionir yang ada di seluruh dunia sebagai dasar harga koin P di dalam enclosed mainnet ini sebelum open mainnet dibuka dan sebelum nilai koin P yang sebenarnya disahkan. Jadi seperti itu ya. Ini sebagai dasar sebenarnya nilai global consensus value ini sebenarnya sebagai dasar penyuaraan atau nilai koin P disuarakan berapa sebelum nilai koin P yang sebenarnya disahkan. Dan itu sebagai acuan transaksi ketika di dalam enclosed mainnet ini kita melakukan barter. Jadi rekan-rekan ya, boleh dikatakan sebelum ada harga yang sah, yang betul-betul sah, itu kita di dalam enclosed mainnet ini kita bisa melakukan barter dengan harga transaksi koin P itu sesuai dengan global consensus value 314.159 US dollar. Perkara nanti sudah diluncurkan open mainnet, harga yang sah atau yang sebenarnya nanti berapa kita juga sama-sama belum tahu dan tidak ada yang tahu. Cuma yang sebenarnya yang terjadi kita alami yang ada sekarang ini saja yang kita lakukan rekan-rekan ya. Kita tetap menyuarakan nilai konsensus global ini, atau selain dari nilai konsensus global ini lebih tinggi lagi tidak apa-apa untuk nilai koin P berapapun, tapi yang jelas itu adalah bentuk suara kontribusi semua pionir yang ada di seluruh dunia untuk supaya proyek Baratul ini cepat terrealisasi dan cepat terlaksana. Jadi seperti itu ya, untuk keputusan akhir yang jelas tetap berada di tangan core team rekan-rekan ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah kemantapan kita dalam mengikuti proses proyek Baratul menuju ke fase terakhir ya. Kita sudah di fase enclosed mainnet ini sudah luar biasa, tinggal menunggu satu langkah menuju ke open mainnet.
tinggal menunggu nilai yang sah yang sebenarnya nanti berapa untuk koin Pi. Kita bisa melakukan barter sekarang ini dengan nilai konsensus global dulu ya, atau dengan transaksi sesuai dengan yang disuarakan oleh pionir yang ada di seluruh dunia. Kita bisa bertransaksi dengan nilai konsensus global 314159 US dollar atau lebih tinggi pun tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Dan saya akhiri dulu informasi hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan semua, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.